يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah sholat maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan keistiqomahan untuk selalu pada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan salah satu wajiban kita, yakni sholat maghrib. Dan alhamdulillah kita melaksanakan secara berjamaah. Begitupun juga kita lanjutkan kajian ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang dibebankan bagi semua kaum muslimin. Dan pekan lalu kita telah membahas materi tentang bersegera dalam melaksanakan syariat Islam. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang masalah fikih Islam, peran fikih Islam sebagai solusi problematika manusia setiap waktu dan tempat. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa syariat Islam atau fikih Islam itu mampu memberi solusi dalam kehidupan manusia. Tidak ada ranah kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh fikih Islam. Jadi semua fikih Islam itu menyentuh selama lini kehidupan manusia. Makanya kalau Bapak Ibu semua melihat bagaimana kitab fikih Fathul Bari. Fathul Bari itu ada belasan jilid, yaitu bisa panjangnya bisa hampir 1 meter, bahasa Arab. Itu membahas semua aspek kehidupan kita sehari-hari, dari masalah niat, masalah taharah, sholat, wudu, masalah berumah tangga, masalah mendidik anak, masalah hukum bernegara, dan semua aspek kehidupan. Nah, itu ada dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih para ulama terdahulu. Termasuk juga kitab fikihnya Imam Asy-Syafi'i atau kitab induk Asy-Syafi'i itu adalah Al-Um. Kitab Al-Um juga hampir 1 meter Pak. Panjangnya itu, bayangkan ada belasan jilid, 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid, panjang ya. Dan ini dibuat pada zaman nulis itu susah. Tinta, tidak kayak kita, pulpen kan enak, gampang. Zaman dulu itu pakai kertasnya susah. Tapi mereka bisa berkarya, bisa memberikan sumbangsi keilmuannya, fikihnya sampai saat ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh dunia. Keilmuannya masih digunakan oleh seluruh manusia, semua umat Islam, baik zaman apa, di tempat manapun juga, masih digunakan kitab fikih Imam Asy-Syafi'i, Al-Um, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengkaji, memahami tentang bagaimana fikih Islam sebagai problematika solusi, dan kemudian bagaimana cara Islam menerapkan, memberikan solusi tersebut, dan kemudian kita waspada terhadap metode cara orang-orang kafir Barat untuk merusak fikih Islam. Nah, ini harus kita pahami. Guru sekumpul atau almarhum Syahid Guru Ijai itu mengatakan begini, permasalahan di negeri ini itu akan selesai kalau kembali kepada syariat Islam. Artinya kalau mau sejahtera, damai, hilang dari problematika di negeri ini, harus kembali ke fikih Islam. Nah, karena apa demikian? Karena pada dasarnya fikih Islam itu adalah solusi problematika manusia setiap tempat dan waktu. Keadaan apapun juga, dimanapun juga, di tempat apapun juga, maka fikih Islam itu bisa digunakan. Dan kemudian bisa juga kita lihat di zaman sekarang, yang mana sering digembor-gemborkan industri 4.0 atau 5.0, istilah-istilah kayak modern demikian. Tapi tetap masih bisa dipantau dalam fikih Islam. Bagaimana menggunakan internet, bagaimana hukum judi online saat ini, maraknya sekarang judi online, bahkan pejabat-pejabat, petugas-petugas keamanan dan lain sebagainya, pelajar, banyak yang terlibat judi online. Bagaimana hukum judi online? Sudah jelas, walaupun dia secara online, tapi faktanya adalah aktivitasnya sama seperti judi, dihukumi judi juga. Kemudian maraknya pinjaman online,
bagaimana menghukuminya ya. Walaupun secara online, tetapi bisa kita nilai, kita bisa faktanya dikaji ya. Kemudian bisa dihukumkan dengan hukum syariat Islam atau fikih Islam. Nah, sering terdengar dalam kalimat ya, Al-Islam sahih likulli zaman wa makan. Islam itu layak untuk setiap waktu dan tempat. Jadi dimanapun kita berada, di tempat apapun juga Islam pasti bisa. Sekarang itu di Jepang ya. Di Jepang itu tempatnya pergaulan bebas ya, karena kehidupan sana hedonis ya, tidak mengenal aturan kehidupan. Nah, ketika Islam masuk di sana ya, banyak warga Jepang itu yang berbondong-bondong masuk Islam ya, karena melihat dan berkesesuaian dengan orang Jepang juga. Artinya dimanapun juga ada Islam, yang namanya manusia pasti cocok, karena Islam itu untuk manusia ya, pasti cocok dan diterima. Dan alhamdulillah di Jepang itu udah ada belasan masjid ya, udah ada belasan masjid besar, bukan kecil ya, masjidnya besar-besar rata-rata di Jepang. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu ya sesuai dengan waktu dan tempat ya, dimanapun berada pasti Islam akan diterima. Begitupun juga yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya menjelaskan bahwa syariat Islam salihah li at-tatbiq fi kulli zamani wa makan ya. Jadi syariat Islam itu bisa digunakan, diterapkan di setiap tempat dan zaman. Hampir sama ya apa yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, jadi sangat benar sekali bahwa fikih Islam adalah solusi yang layak bagi segenap problematika manusia di setiap tempat dan waktu, setiap waktu dan tempat. Jadi seorang muslim yaitu harus menjadikan fikih Islam itu sebagai tolak ukur perbuatannya. Jangan sampai mengatakan bahwa sekarang ini sudah zaman modern, jadi sudah tidak zaman lagi itu fikih-fikih Islam itu. Dia katakan bahwa fikih Islam itu sama dengan kembali ke zaman onta. Ini kan mendiskreditkan, mengejek ya, secara tidak langsung dia menghinakan Islam padahal muslim ya. Jadi kalau ada orang mau kembali ke fikih Islam, dia bilang mau kembali ke zaman onta ya. Itu salah satu pemikiran orang-orang liberal ya. Jadi orang liberal katanya Islam ya, Islam tapi liberal ya, dia justru malah menjauhi fikih Islam. Nah, pernyataan itu pada dasarnya yang wajib kita pahami adalah bahwa fikih Islam itu sesuai dengan ya, metode atau manhaj ya, Islam itu sendiri atau ijtihad. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya ijtihad. Tidak semua orang bisa melakukan ijtihad ya. Tidak semua orang dia harus punya syarat-syarat kemampuan sehingga bisa melakukan ijtihad ya. Kayak saya ini tidak mampu, tidak bisa melakukan ijtihad. Makanya kita mengambil pendapat ulama-ulama yang mutabar, ulama-ulama yang terkenal, yang kita pahami bahwa ulama tersebut itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad ya. Karena kalau mau melakukan ijtihad, dia harus fasih bahasa Arab pertama, kemudian dia memiliki hafalan Quran paling mungkin, kemudian hafalan hadisnya ya, hafalan hadisnya itu bisa dibilang 200.000 hadis ya. Jadi tidak sembarangan orang melakukan ijtihad, memang benar-benar ulama ya, orang alim. Nah, patut kita waspadai penyesatan makna ya, Islam itu layak di setiap waktu dan tempat dengan metode barat yang substansinya adalah modernisasi ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, yang dihati-hatikan, diwaspadai ya, adanya metode barat ya untuk merusak fikih Islam ya, dengan alasan tajdid, alasan perubahan ya. Dia mengatakan bahwa sekarang sudah zamannya perubahan ya, zamannya pembaharuan ya. Sehingga tafsir Quran pun mereka ingin merubah metodenya ya. Ada yang namanya mereka buat itu adalah metode tafsir hermeneutika. Jadi memahami Al-Quran dengan akal ya. Bukan lagi dengan ayat atau
hadis dengan ayat memaknai Al-Quran, bukan asbabun nuzul, bukan demikian. Tapi dia ingin membuat metode baru, bagaimana Al-Quran ini bisa diputarbalikkan faktanya, ya, bisa diterima ataupun ditolak, ya. Dengan cara apa? Dengan cara hermeneutika, ya, metode hermeneutika. Jadi dengan metode filsafat. Jadi memahami Al-Quran dengan cara metode filsafat. Ini penyesatan sebenarnya, ya. Karena kenapa? Karena dia akan menjadikan beberapa ayat Al-Quran itu sudah tidak zaman lagi, ya, tentang potong tangan misalnya, tentang kisos, tentang hudud, tentang ekonomi Islam, tentang pergaulan Islam, itu akan dihapus semua oleh metodologi tadi. Kemudian dimasukkan adalah tidak boleh umat Islam menganggap agamanya itu paling benar. Nah, jadi metodologi hermeneutika itu adalah bagaimana menjadikan umat Islam itu menerima semua agama yang lain, ya, dalam artian adalah bahwa tidak boleh mengklaim agamanya paling benar. Makanya anak-anak sekarang ya, bisa ibu bapak-bapak semua lihat, ini ada di TK Islam. Itu saya baru lihat beberapa, kurang lebih sebulan lalu. TK Islam itu mengajarkan anak-anaknya untuk perbedaan agama, itu datang ke gereja. Di Sangatta ini. Jadi datang ke gereja, anak-anak, ustaz-ustazahnya ada pakai kerudung, pakai jilbab besar, masuk ke gereja. Jadi ada fotonya. Setelah dia masuk ke gereja, ya, kemudian foto-foto. Ini tujuannya untuk apa? Agar tertanam toleransi, ya, maksudnya toleransi. Padahal ini kebablasan. Ya. Memahami perbedaan itu tidak mesti harus datang ke tempat ibadah orang. Cukup kita kasih tahu saja ini orang Islam tempat ibadahnya di masjid, orang selain Islam Kristen tempat ibadahnya di gereja, ya kan? Tidak perlu sampai datang ke tempat peribadatan mereka. Nah, itu di antara yang harus dikhawatirkan, masuknya pemikiran-pemikiran Barat di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, secara tidak langsung, ini berefek sangat luar biasa. Ya. Jadi banyak sekarang generasi kaum muslimin yang menganggap hal itu yang biasa-biasa saja. Mereka akhirnya ketika Natalan ikut juga pakai pakaian Natal, pakai topinya, mengucapkan Natal dan lain sebagainya. Nah, bagaimana metode Islam memberikan solusi terhadap problematika manusia di setiap waktu dan tempat? Ya. Jadi Islam itu adalah agama yang mampu memberikan solusi bagi semua persoalan manusia berdasarkan dalil-dalil syar'i. Ya. Jadi ini yang harus dipahami, bahwa Islam itu pada dasarnya adalah agama yang sempurna. Ya. Islam itu tidak hanya sekedar masalah ibadah mahdoh saja. Misalnya Islam itu hanya sekedar sholat, puasa, zakat. Tidak demikian. Islam mengatur semuanya. Nanti kita akan bahas ya, bagaimana Islam memberikan solusi terhadap berbagai macam problematika. Di dalam surah An-Nahl ayat 89 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan telah kami turunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya. Jadi kalau mau menanyakan sesuatu, jangan tanya kepada orang Barat. Tanyakan di Al-Qur'an, tanyakan di Islam. Karena di Islam itu jelas likulli syai'in, ya. Tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Ya. Jadi tidak ada celah yang Islam tidak masuk di situ. Ya. Semuanya ada. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menjelaskan kepada kita ketika menafsirkan ayat-ayat yang semisal, ya, di dalam kitabnya Ar-Risalah ayat halaman 20. Falaisat tanzilu fi ahadin min ahli dinillah nazilatun illa wa fi kitabillah ad-dalilu ala sabilil huda fiha. Ya. Jadi tidaklah terjadi pada seorang pun dari penganut agama Allah
atau muslim suatu problem kecuali pasti di dalam kitabullah terdapat dalil yang menjadi petunjuk terhadap solusi tersebut ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalahnya ya. Jadi pada zaman dulu saja itu sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa Islam itu solusi ya terhadap problematika kita. Masalah apapun juga pasti Islam punya solusi. Sekarang ini kan ada masalah orang misalnya mudah stres. Ada psikolog ya kan, psikolog Islam ada ya. Dulu enggak ada namanya psikolog Islam. Karena psikolog itu munculnya dari barat ya. Kenapa munculnya dari barat? Karena barat ini tidak pernah bisa berhasil menyelesaikan permasalahan stres. Ya, karena di mana-mana masyarakat di barat itu stres. Ya. Akhirnya muncullah psikolog ya. Karena untuk menghilangkan, meredakan gejala stres yang ada di masyarakat. Ya, karena sudah mewabah. Kalau di dalam Islam ya tidak ada orang stres, hampir jarang. Karena hatinya beriman, melaksanakan sholat, puasa, ya. Dia pergi ke masjid, dia beribadah kepada Rabb-nya. Hampir dibilang masyarakat Islam itu minim sekali orang stres. Ya. Tapi kalau di Barat, nah ini suatu yang biasa. Kenapa adanya ahli psikolog itu? Untuk menghilangkan obat, memberikan penenang terhadap gejala stres tadi. Karena dampak dari gejala stres ini bahaya. Ya. Dia bisa bunuh diri, kemudian dia bisa membunuh orang. Ya. Bahaya sekali, bisa lari kepada hilangnya nyawa. Ya. Makanya sekarang marak jurusan psikolog, membaca pemahaman orang, psikolog orang, ya. Karena memang mereka banyak gangguan jiwa, ya, stres. Karena kerjanya begitu berat, ya kan. Kemudian tujuannya, orientasinya hanya dunia saja, materi dan materi. Sehingga dia sudah kerja berat, istirahat kurang, akhirnya stres. Sementara dalam Islam masalah ini tidak ada, ya, tidak ada. Ya. Jadi sebenarnya dari fikih saja itu sudah memberikan solusi ya, tentang masalah ini. Nah, Imam Taqiyuddin Ad-Dabahani rahimahullah, ulama mujtahid pada abad 20 itu menjelaskan metode satu-satunya untuk memberikan solusi itu adalah ijtihad ya. Jadi yang namanya perkembangan zaman itu tidak bisa dipungkiri. Pasti ada namanya perubahan. Nah, di sini butuh yang namanya seorang ulama untuk melakukan ijtihad ya. Apa itu? Dia memahami fakta. Dia lihat faktanya, kemudian dikaji fakta tersebut, kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian bisa diambil sebuah kesimpulan hukum. Contohnya dulu ketika awal-awal abad 20, umat Islam itu kaget ya, tanda kutip ya, karena awal abad 20 itu majunya peradaban Eropa Barat. Ada yang namanya revolusi industri kala itu. Jadi kemudian kala itu ada namanya masuk di Timur Tengah, di Turki, ya di Mesir, di Timur Tengah itu masuk kereta api, mulai masuk. Ini kan teknologi industri. Nah, ketika masuk teknologi industri ini, banyak yang menganggap boleh nggak ini kereta? Apa hukumnya naik kereta? Ya kan? Ini kemerosotan berpikir memang di akhir-akhir abad 20 itu. Apakah hukum pakai kereta? Kemudian tiba-tiba ada alat baru, televisi, tiba-tiba ada suaranya, ada gambarnya. Kan kaget orang, ini gimana hukumnya dalam Islam? Bolehkah nonton televisi? Suaranya bagaimana? Karena sebelumnya tidak ada televisi, ya. Karena ini revolusi industri. Nah, kemudian ada yang namanya kayak sempat di stagnan di Madinah sama Makkah. Jadi sempat tidak dipakai pengeras suara. Karena pengeras suara itu dianggap hal baru, bid'ah. Karena pola pikir mereka, dia masih belum bisa memetakan mana urusan dunia, mana urusan agama. Cuma dia mengambilnya aja kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Segala yang baru itu adalah bid'ah, semua bid'ah itu adalah bid'ah. Jadi sehingga dia anggap
bahwa pengeras suara itu bid'ah. Jadi pada zaman itu tidak dipakailah pengeras suara di Masjid Nabawi sama Makkah. Bisa dibayangkan jamaah jutaan tidak pakai pengeras suara. Ya. Akhirnya ketika ulama besar dari Mesir berkunjung, dipanggil, diundang, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, guru besar Al-Azhar kala itu, ahli tafsir. Nah, kemudian beliau memberikan penjelasan bahwa hukum menggunakan pengeras suara itu mubah, boleh. Sama seperti ketika kita menggunakan kacamata. Kalau kita pakai kacamata, maka itu untuk memperbesar tulisan agar kita bisa mudah melihat. Ya, hukumnya mubah. Kalau kita menggunakan pengeras suara, itu gunanya untuk membesarkan volume suara agar orang yang jauh, agar orang yang agak susah mendengar bisa mendengar dengan jelas. Jadi hukumnya mubah, ya. Jadi itu contoh bahwa Islam itu sesuai dengan zaman, ya, perkembangan zaman apapun juga. Jadi yang berkembang di dalam kehidupan kita itu hanya alat-alat saja, alat. Tapi yang namanya kebutuhan primer itu tidak pernah berubah. Apa itu kebutuhan primer? Makan, tempat tinggal, baju. Seberapa? Adakah baju yang lain seperti model sekarang misalnya? Ada tidak tempat tinggal yang beda dengan zaman dulu? Sama. Ada tidak makanan yang beda zaman dulu sama zaman sekarang? Sama kan? Ada tidak yang sekali makan bisa 10 piring? Sama kan? Paling 1 piring, 2 piring. Artinya dari zaman dulu sampai hari kiamat, ya, permasalahan dasar manusia itu tidak berubah. Yang berubah itu hanya alat-alat saja, ya. Kalau misalnya di dunia kedokteran, kalau dulu bedah manusia, ya, itu pakai bambu atau pakai besi. Sekarang teknologi, pakai laser, tidak terasa sakitnya. Bagaimana hukum pakai laser? Ya, boleh. Jadi yang berubah itu alat saja. Jadi bukan kebutuhan mendasar kita. Pola pikir kita tetap tidak berubah. Ya. Contohnya gunakan mobil atau kereta, boleh tidak? Dulu tidak ada mobil dan kereta. Sekarang ada pesawat, ada kereta, ada sepeda motor. Yang hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh, mudah, mubah. Nah, kemudian yang kedua, mempelajari nas-nas syara yang terkait dengan masalah yang ada, ya. Jadi syariat Islam itu bisa memahami, mengkaji fakta yang ada, ya. Dalam artian adalah teknologi itu tidak bisa merubah hukum. Ini yang harus dipahami. Hukum Islam itu sampai kapanpun tidak akan pernah berubah, ya. Walaupun zamannya berubah, hukum Islam tetap tidak berubah. Banyak yang menganggap babi itu diharamkan karena banyak cacing pitanya, ya. Teknologi sekarang itu bisa menghilangkan cacing pita dalam babi. Apakah ketika babi tidak ada cacing pitanya kemudian halal? Ya enggak, ya. Sampai kapanpun juga babi tetap haram, ya. Ilah hukumnya bukan karena cacing pita, tapi memang Allah mengharamkan. Sudah titik. Tidak boleh dikaji kenapa diharamkan, kenapa enggak. Kita harus sami'na wa ata'na. Nah, kemudian mengisbatkan hukum syara dengan nas syara tersebut. Jadi fakta yang ada, ya, mempelajari fakta tadi, kemudian mempelajari nas tentang fakta itu, kemudian mengisbatkan hukum, ya. Setelah memahami fakta tadi, muncullah hukum dari fakta tadi dikaitkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah tadi, ya. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk menilai fakta tadi, apakah fakta itu boleh atau tidak, ya. Nah, itu yang menjadi dasar. Nah, dengan ijtihad itu pula akan banyak terjawab berbagai problematika manusia di berbagai bidang kehidupan manusia di era modern ini, ya. Itu dasarnya Islam. Makanya ijtihad itu tidak semua orang bisa mampu melakukan ijtihad. Karena kalau semua orang mampu melakukan ijtihad, agama ini rusak, ya, tidak boleh. Islam itu Allah menjaga agama ini dengan aturan yang sangat ketat. Tidak sembarangan orang bisa melakukan istinbatul hukum. Dia harus orang-orang yang memang alim.
kemudian dia paham fakta, sehingga muncullah hukum dari itu sendiri. Nah, contoh di dalam muamalah, di dalam bidang muamalah. Nah, bagaimana hukum bunga bank? Ya, bunga bank ini model baru. Dicari di fikih manapun juga tidak akan pernah ketemu yang namanya bunga bank. Karena bunga bank itu istilah ekonomi kapital, ekonomi barat. Di dalam kitab fikih tidak ada namanya bunga bank. Ya, makanya kalau dikaji apa sih bunga bank itu? Bunga bank itu adalah interest ataupun bertambahnya nilai yang diberikan oleh bank terhadap uang yang ditanamkan atau yang disimpan di suatu bank tersebut. Misalnya berapa persen dari tabungan, nah uang tersebut akan bertambah. Misalnya dari 1 juta, nilai uangnya jadi bertambah 1.005.000, ya kan? Atau 1.010.000. Nah, itu yang dinamakan bunga bank. Adanya pertambahan terhadap nilai uang. Ya. Uang kita kan kita masukkan 1 juta misalnya, tiba-tiba naik jadi 1.020.000, 1.050.000. Nah, bertambahnya nilai tadi itu yang namanya bunga. Nah, kalau dikaji bunga bank sama riba misalnya, definisi riba itu tidak ada di dalam ekonomi, tidak ada. Dicari dalam ekonomi kapital saat ini, ilmu ekonomi tentang riba itu tidak ada. Karena ini dua istilah yang berbeda. Ya. Nah, istilah riba itu ada di dalam fikih Islam. Ya. Kalau kita kaji di fikih Islam, definisi riba sama bunga bank itu sama. Definisi riba. Riba itu adalah bertambahnya nilai suatu uang tanpa adanya gerakan, tanpa adanya gerakan ataupun diam uang itu bertambahnya nilainya, kurang lebih seperti itu. Artinya misalnya uang kita pinjamkan kepada saudara kita 50 juta, ya kan? Kemudian dikembalikan 50 juta 100.000. 100.000 itu namanya riba karena bertambah nilai. Jadi dari minjam tadi dibandingkan 50.000 ada lebihnya 100.000. Nah, 100.000 itu namanya riba, bertambahnya nilai. Nah, sama seperti bunga bank. Nah, kemudian ulama memahami bahwa faktanya sama antara bunga bank sama riba. Ya. Jadi hukum bunga bank adalah haram. Nah, itu yang pertama. Kemudian hukum pasar modal. Pasar modal tidak ada juga di dalam fikih Islam. Mau dikaji fikih Islam tentang pasar modal tidak ada. Karena pasar modal itu adalah bagian dari sistem ekonomi kapitalisme. Ya. Jadi hukum pasar modal bagaimana? Apakah boleh? Ya. Harus dipahami dulu bagaimana fakta pasar modal itu. Karena kalau ulama Islam yang mana dia tidak paham pasar modal ditanya bagaimana hukum pasar modal, jadi dia hanya sekedar ngambil dari luarnya saja, bahwa pasar modal itu bisa boleh. Ya, jadi pasar modal itu kan ada pemasukan uang, kita menyimpan uang, kemudian di situ ada jual beli. Cuman kan harus dikaji jual beli apa di situ. Ya, di dalam pasar modal itu ada namanya jual beli lembaran-lembaran saham. Jadi yang diperjualbelikan itu adalah saham-saham, lembar-lembar saham. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Dalam pandangan Islam itu tidak real. Ya, tidak boleh hukumnya karena barangnya tidak ada. Yang dibeli itu hanya lembaran-lembaran saham. Saham itu lembaran-lembaran saham tadi menilai suatu barang yang tidak ada faktanya. Dia hanya sekedar catatan-catatan yang dijual oleh perusahaan-perusahaan ke pasar bebas. Itu pasar modal. Dan kemudian aktivitas pasar modal itu juga itu ada unsur judinya. Kenapa dikatakan ada unsur judinya? Karena orang yang main di pasar modal dia harus melihat trafik perdagangan di pasar modal. Kalau pasar misalnya trafiknya naik, maka dia harus membeli atau melepas sahamnya, maka dia dapat keuntungan besar atau dia tahan. Kalau misalnya
sahamnya turun, kemudian dia lepas, sahamnya dia lepas, dari grafiknya turun, maka dia akan rugi. Nah, jadi dari pemahaman ini, definisi ini, maka bisa dipahami bahwa pasar modal itu judi, karena dia ada untung dan rugi. Semua yang ada unsur untung dan rugi itu dalam pandangan Islam adalah judi, ya, yang melibatkan uang, yang di situ ada menang dan kalah. Nah, dalam pandangan Islam itu judi. Jadi pandangan Islam pasar modal itu haram hukumnya. Nah, tapi banyak mayoritas umat Islam saat ini mau cepat kaya main pasar modal, ya, terutama orang-orang yang intelektual nih, generasi kaum muslimin yang sarjana ekonomi, ya, sarjana itu ya, yang sarjana ekonomi khususnya itu banyak yang main pasar modal karena ada mata kuliahnya, ya, di dalam ekonomi itu, di dalam perkuliahannya ada yang namanya perkuliahan pasar modal, perkuliahan saham. Biasanya orang kalau sebelum masuk main saham dia main forex dulu. Forex sama saham itu bedanya apa? Bedanya kalau forex itu jumlahnya kecil, jumlah uang yang kita mainkan itu kecil. Tapi kalau sudah main ke pasar modal, nah jumlahnya lebih besar, untungnya juga lebih besar. Nah, jadi ini judi, hukumnya haram. Nah, kemudian bagaimana hukum asuransi dalam pandangan Islam? Nah, banyak kita tidak tahu. Ya, asuransi itu hukumnya dalam pandangan Islam batil, haram hukumnya. Kenapa haram? Karena pertama, akadnya itu batil karena tidak jelas, ya. Yang diasuransikan itu apa? Karena dalam muamalah Islam yang namanya muamalah itu harus barangnya jelas, ya, barangnya jelas, apakah barang ataukah jasa, ya kan? Sementara asuransi ini tidak jelas apa yang diperjualbelikan, tidak ada, ya kan? Jadi haram hukumnya. Itu yang pertama, akadnya batil. Tapi banyak umat Islam yang terjebak asuransi, tidak paham. Bayar bulanan banyak, sekarang ada asuransi pendidikan, ada asuransi kesehatan. Jadi di asuransi itu pertama akadnya batil, dan kedua ada unsur ribanya. Jadi haram. Dan biasanya asuransi ini memang punyanya orang barat, mulai masuk di dalam kaum muslimin, sehingga kaum muslimin sedikit demi sedikit, ya, karena kebodohan tadi, karena umat Islam lemah dalam pemahaman Islamnya, akhirnya banyak yang menerima asuransi. Nah, yang kedua adalah banyak umat Islam juga yang saat ini terlibat, mohon maaf, koperasi dalam pandangan Islam, ya, itu batil, ya. Makanya sekarang kan ada yang koperasi syariah, ya kan? Jadi kenapa batil? Karena akad kerjasamanya itu tidak jelas, pembagian keuntungannya berapa itu tidak jelas, siapa yang dapat nanti keuntungan pembagiannya itu tidak boleh. Jadi harus jelas. Kalau di dalam Islam, ketika kita kerjasama, ya, itu ada yang nama sirkah mudharabah. Misalnya ada yang sebagai pemilik modal, ada yang pekerjanya, itu boleh. Atau ada yang sebagai sama-sama pemilik modal, sama-sama kerja, itu boleh dalam pandangan Islam. Kemudian pembagian hasil keuntungannya juga jelas. Kemudian kalau namanya kerjasama dalam pandangan Islam, ketika perusahaan ini misalnya ada yang meninggal, jadi itu harus dibagi, jadi bubar. Kalau sudah ada yang meninggal itu berarti asetnya itu dibagi, dibubar. Kalau misalnya mau dilanjutkan lagi, itu buat akad baru lagi. Jadi yang masih hidup tadi itu buat akad baru lagi. Setelah harta yang terjadi itu dibagi. Nah, itu dalam pandangan Islam, ya. Panjang nanti kalau pembahasannya ini. Ini hanya sekedar menyampaikan bahwa banyak di bidang-bidang muamalah dalam pandangan syariat itu batil. Memang karena kita hidup ini, aturan kita bukan Islam, kita mengambil dari barat semua. Mau tidak mau kita harus memfilter, mensaring, ya, mensaring dalam masalah muamalah ini. Misalnya pegadaian juga sama. Makanya kan ada itu namanya
pegadaian syariah, ya kan? Sebelumnya pegadaian, tapi pegadaian syariah. Nah, pertanyaannya apakah setelah namanya berubah jadi pegadaian syariah, apakah masih syariah? Ternyata aktivitasnya masih ada yang nggak syariah. Ya, diantaranya itu ada riba. Ya, ketika orang meminjam, cuman nilai istilahnya yang berubah. Ya, orang nitip barang pegadaian, kemudian dikasih uang sekian. Nah, nanti ketika dikembalikan itu ada tambahnya. Jadi dalam pandangan Islam itu tidak boleh. Nah, itu. Kemudian ada yang namanya MLM, multi level marketing. Ini juga batil banyak dalam masalah muamalah. Kenapa batil MLM? Karena hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa diharamkan atas kamu bermuamalah atas dua akad, satu transaksi menjadi dua akad, itu haram hukumnya. Ya, contohnya apa? Misalnya nih, saya mau beli rumah, cuman syaratnya saya menikah dengan anakmu. Itu dua akad, satu transaksi ada dua akad. Saya mau beli rumah kamu dengan syarat kamu nikahkan saya dengan anakmu. Itu contohnya. Nah, tidak boleh. MLM sama demikian. Ketika dia mau beli barang, dia harus jadi member dulu dengan bayar sekian-sekian, baru dapat bonus. Ya. Kemudian ketika itu dia menawarkan produk-produk tadi, ada orang ikut jadi member, ya, baru dia dapat bonus lagi. Ini tidak boleh. Harusnya itu terputus, ya. Tidak boleh. Misalnya kita ngambil keuntungan dari orang-orang di bawah kita, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bukan kerja kita. Kita tidak kerja. Orang lain yang kerja, kita dapat keuntungan. Islam tidak mengajarkan demikian, tidak boleh. Ada dua akad itu. Nah, itu contoh dalam bidang muamalah, ya. Jadi fikih Islam mampu menjawab persoalan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kita masuk dalam bidang ijtima, dalam pergaulan. Ya. Bagaimana fikih Islam membahas tentang pergaulan? Pertanyaan sekarang, bagaimana hukum pacaran? Generasi muda saat ini kan, kalau sudah tidak pacaran itu gimana rasanya? Garing, tidak semangat sekolah, ya. Pergi sekolah cuma kadang mau lihat lawan jenisnya, mau cari pacar, ya kan? Karena memang zaman kita ini memang zaman fitnah, ya. Bagaimana hukum pacaran? Hukum pacarannya jelas haram. Ya, Rasulullah SAW bersabda, diharamkan atas kamu berdua-duaan dengan lawan jenis, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan. Jadi hukumnya ada haram. Kalau tidak ada keperluan berdua-duaan dengan lawan jenis, itu haram hukumnya. Ya. Nah, remaja kita saat ini, ya, mereka sekolah SD aja sudah pacaran, ya, SMP, bukan hanya SD, SMP, anak TK, ya, ini benar ya, anak TK. Ada seorang murid anak TK, itu mukanya murung, musam, sedih. Ditanya sama gurunya, kenapa kamu sedih? Karena temannya si Fulan, ya ini perempuan yang sedih. Temannya laki-laki tidak datang tidak masuk sekolah karena sakit. Kenapa sedih? Karena saya tidak ketemu si Fulan, saya kangen. Ya kan? Sudah rasa suka, pacaran dari kecil. Iya. Dan orang tuanya setuju saja. Dan banyak orang Muslim, anaknya pacaran itu setuju. Ya. Padahal ini adalah kemaksiatan, ya, jalan-jalan setan, tidak boleh. Nah, kemudian bagaimana hukum Islam tentang khitbah, melamar lewat SMS atau WA atau telepon? Kan zaman sekarang mungkin bisa ada di luar negeri, ada di sini. Hukumnya bagaimana khitbah itu? Hukum melamar ini boleh. Ini kan alat saja, ya, boleh aja. Ya. Kemudian hukum khalwat, ya, pojok dengan lawan jenis, ya, berdua-duaan, ini juga tidak boleh, ya, pergaulan ini. Kemudian hukum foto bersama dengan lawan jenis. Nah, sekarang ini juga banyak. Kalau bisa dihindari, ya dihindari. Ya, kalau bisa zaman sekarang. Karena kadang susah. Setiap mau ada acara pasti ada foto-foto bareng, kan. Tapi pada dasarnya
hukum foto bareng bersama lawan jenis itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Namanya ikhtilat. Ya, tidak boleh. Karena misalnya kita foto bareng habis acara apa panitia atau ada laki-lakinya ada perempuannya itu tidak boleh. Ini hukum pergaulan dalam Islam tidak boleh. Namanya adalah ikhtilat. Nah kemudian sama dengan nonton di bioskop. Bagaimana hukum nonton bioskop? Ya, jelas tidak boleh. Ini mohon maaf, ini karena kita berbicara fikih, ya, berbicara fikih. Yang nanti wah apa itu Ustaz kok dikit-dikit haram kan? Ya karena kita berbicara fikih. Fikih Islam itu untuk memahami fakta yang ada, agar fakta yang ada itu sesuai dengan Islam, bukan Islam sesuai dengan fakta. Ya boleh kok, karena yang nonton sana coba lihat Muslim semua. Ya pada dasarnya tidak boleh. Kenapa tidak bolehnya? Ada ikhtilaf. Jadi kalau orang nonton bioskop itu campur baur, laki sama perempuan kanan kiri, sini laki lagi, sini perempuan lagi. Itu namanya ikhtilaf. Tidak boleh. Kalau misalnya aturannya dijaga, misalnya, oh di sini laki-laki, di sini perempuan, tidak campur, itu boleh. Tapi faktanya kan di bioskop tidak demikian. Ya, kalau orang nonton di bioskop itu ya kursinya banyak, siapa yang dapat tiket 1, 2, 3, lawan jenis berbeda apa segala macam, boleh-boleh aja. Nah ini haramnya di situ. Ya, ini dalam masalah ijtimah pergaulan. Jadi Islam juga mampu menjawab tentang masalah pergaulan dalam kehidupan. Karena memang Islam ini ya seperangkat aturan kehidupan. Nah kemudian juga dalam masalah ibadah. Masih ada waktu kan? Ya. Dalam masalah ibadah. Nah dalam masalah ibadah kontemporer ini ada juga polemik yang harus dibahas. Bagaimana hukum sholat Jumat secara virtual, secara online. Ini ada juga yang mengadakan gini. Jadi sholat Jumat secara online, hukumnya gimana? Ya kan, yang penting ada imamnya di sana, ya kan? Ikut imam masjid di Madinah, bang. Bagaimana hukumnya? Ya, hukum sholat virtual nggak boleh. Ya, nggak boleh secara Zoom. Tentang sudah ada Zoom ini sekarang. Kita ikut di masjid di Jakarta mengadakan masjid sholat berjamaah kan? Waktunya sama. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi walaupun sama waktunya, kalau virtual ini tidak boleh. Ulama semua ittifaq, sepakat ulama kontemporer, hukum sholat Jumat virtual itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi namanya sholat Jumat ya di masjid, bukan virtual. Ya tidak boleh. Yang penting kan ngikutin imam, ya kan? Sekarang kan bisa online kan? Kita ikutin imam Istiqlal. Jadi diputar video TV besar, kita dengarkan juga ceramahnya, khutbahnya. Di sana imam sholat kita ikutin juga, tidak boleh. Ya, karena tidak boleh. Ini dalam masalah sholat ini beda. Beda kalau misalnya masih tidak jauh, jaraknya tidak sejauh itu. Misalnya kayak masjid di sini kan, ya. Kemudian di luar dipasanglah CCTV kan dari sini, ya kan? Tetap jadi satu dia tetap jadi satu karena tidak beda jaraknya, tidak begitu jauh. Ya, keadaannya juga tidak begitu jauh. Nah kemudian bagaimana hukum naik haji dengan uang korupsi? Nah, ini juga pertanyaan ini, karena banyak pejabat-pejabat sekarang, ya, itu naik haji ya, mohon maaf, ya, bisa dibilang pakai uang korupsi. Ya. Bagaimana hukumnya? Hukum hajinya sah, hukum hajinya sah, tapi pahalanya itu tidak sampai. Dia melaksanakan ibadah haji, tapi tidak dapat pahala haji. Ya, itu pendapat ulama-ulama. Saya mengambil penjelasannya aja. Nah, kemudian bagaimana sholat jamaah secara social distancing yang kemarin kan, ketika COVID, ya, jamaah harus dikasih jarak apa segala macam. Nah, itu boleh. Ya. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang enggak. Intinya ini masalah khilafiyah. Khilafiyah artinya adalah boleh saja, ya kan? Ada yang tidak boleh, itu aja.
Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Kalau misalnya ada yang menjaga jarak silakan, ada yang mau jaga jarak silakan, ya kan? Intinya memang masalah yang kemarin itu ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Nah kemudian bagaimana hukum tes anti rapid ya, pada saat COVID? Apakah membatalkan puasa atau vaksin? Ya, apakah membatalkan puasa? Ya. Kalau dia lewat hidung, lewat mulut membatalkan puasa, itu pendapat fatwa MUI 2000 nomor 13 tahun 2021. Kalau dia lewat hidung sama makan itu batal. Tapi kalau disuntik lewat otot, vaksin kan, lewat otot lengan itu tidak membatalkan, karena tidak menghilangkan rasa haus dan lapar dan tidak berhubungan dengan masalah lambung. Makanya ulama MUI fatwanya adalah boleh. Karena kala itu kan masih pada saat bulan puasa kan vaksin berjalan kan. Jadi orang kan deg-degan, wah gimana kita disuruh vaksin siang hari lagi puasa. Kalau misalnya ragu, nggak usah vaksin, nggak apa-apa, ya kan? Ini kan ijtihad, ya ijtihad ulama. Yang namanya ijtihad, kalau ijtihad itu benar, dia mendapatkan pahala. Kalau salah juga mendapatkan 2 pahala. Ya, jadi yang penting ijtihadnya sesuai. Maksudnya memang dia memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Nah kemudian di bidang kedokteran, nah ini dari Islam itu masuk semua lini. Ya. Di bidang dunia kedokteran, bagaimana hukumnya KB? Ya. Hukum KB itu mubah asal tidak merusak yang diciptakan oleh Allah. Kalau misalnya kan ada KB sekarang kan misalnya sampai berapa tahun, ya kan? Itu boleh-boleh aja kalau itu. Yang nggak boleh itu vasektomi. Vasektomi itu adalah dibuat mandul. Itu nggak boleh. Jadi dipotong. Jadi dibuat mandul dia, permanen. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena yang namanya KB itu sama dengan ketika masa Rasulullah itu sahabat juga melakukan itu. Namanya itu azal. Para sahabat kan bertanya, bagaimana cara Rasulullah ya, agar dia ini kan ingin supaya mengurangi anak, khawatir apa dia tidak mampu menerima amanah. Kata Rasulullah yang melakukanlah azal. Dalam fikih itu azal adalah hubungan suami istri yang mana dia dikeluarkan di luar. Itu namanya azal. Nah kalau sekarang anggaplah KB, bisa dengan suntikan tadi ya. Jadi hukumnya boleh KB. Nah kemudian hukum bayi tabung. Bagaimana hukum bayi tabung? Tidak ada zaman dulu bayi tabung, ya kan? Bayi tabung hukumnya boleh, mubah. Nah, karena tidak ada yang namanya perubahan, maksudnya sesuai dengan fitrah saja, itu untuk membantu saja. Bayi tabung itu alat-alat itu kan untuk membantu prosesnya apa segala macam berjalan sama pada dasarnya. Nah, bagaimana hukum inseminasi buatan? Nah, ini juga harus dikaji. Inseminasi buatan, kalau suami istri itu halal, boleh. Masalahnya kadang ada inseminasi itu diambil dari laki-laki lain. Ini haram. Ini berlaku di dunia barat sana. Jadi bukan suaminya bisa hamil itu. Jadi sperma dari laki-laki lain diambil, dimasukkan ke istrinya. Nah, itu gimana hukumnya? Haram. Zina namanya itu dalam Islam, perzinahan. Nah, kemudian bagaimana hukum operasi ganti kelamin? Nah, ini juga ada sekarang faktanya. Dalam pandangan Islam ya jelas haram ganti kelamin, karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di antara yang Allah Subhanahu wa taala murka, itulah seseorang yang merubah jenis kelaminnya. Nah, murka sekali. Karena makanya seperti kaum Lut, kaum Nabi Lut itu kan termasuk dia suka sama laki-laki, ya kan? Kemudian sodomi, ya, itu termasuk yang dimurkai oleh Allah. Tujuannya ganti kelamin kan untuk itu sebenarnya dia.
menyalahi fitrah. Fitrahnya laki-laki misalnya, dia merubah jadi wanita. Fitrahnya perempuan, dia merubah jadi laki-laki. Ya tidak bisa. Ya. Bagaimana hukum otopsi, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini banyak sekali ya di dalam dunia kedokteran. Metode Islam memberi solusi problem manusia di setiap waktu dan tempat. Ya. Imam Taqiyuddin An-Nabhani juga menjelaskan bahwa terkadang suatu problem tidak memerlukan ijtihad, tetapi cukup dengan tatbiqul hukmi ala al-masail al-mustajidah, yaitu menerapkan hukum yang sudah ada pada masalah-masalah baru. Ya. Jadi tidak perlu ijtihad dalam artian kalau sudah faktanya sama, itu tidak perlu ijtihad lagi, tinggal dilihat lagi. Oh ternyata faktanya sama. Contohnya ya tadi judi online, namanya juga judi online, cuman bedanya online saja, ya. Ya tetap sama hukumnya judi. Ya. Jadi tidak perlu kajian baru lagi. Oh ya, silakan. Kalau ada pertanyaan dulu karena sudah mau habis waktu ini. Iya silakan. Terkait dengan bank Ustaz. Kita ini masyarakat kan butuh keamanan. Kita butuh keamanan. Nah, solusinya itu disimpan di bank. Kenapa disimpan di bank? Karena di rumah di bank aja kadang uangnya, apalagi kalau disimpan di rumah karena itu buka. Nah, yang kedua terkait dengan bank ini Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika menyimpan uang di bank, ya, sementara uang kita berkurang tidak ada transaksi. Bagaimana hukumnya itu? Kemudian bagaimana dengan karyawan-karyawan di sana? Nah, hampir semua aktivitas di sana kan haram hukumnya. Bagaimana dengan karyawannya? Iya. Oke, baik. Ya, yang pertama dulu, sekarang kita tidak bisa lari dari namanya bank. Memang bank itu sudah memang bagian dari membantu kehidupan kita, permudah. Nah, yang sekarang itu ada alternatif lain sebenarnya. Ada yang namanya misalnya yang walaupun tidak murni syariah, tapi bisa kita ambil. Misalnya BSI, Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia namanya BSI kan. Nah, kita nabung di situ dengan akad wadiah. Di situ bisa jadi solusi. Akad wadiah. Jadi kalau kita nabung di Bank BSI atau Muamalat atau bank syariah lain, itu sama, dia punya program namanya akad wadiah. Jadi yang namanya akad wadiah itu adalah kita menyimpan uang. Misalnya uang kita 10 juta. Ya uang kita tidak bertambah, tidak berkurang, sama. Bahkan berkurang nanti dipotong. Tidak bertambah uang kita karena kita masuk di wadiah tadi, di sistem wadiah. Nah itu diantaranya solusinya. Karena kalau sekarang kan ada Bank Mandiri, BCA, BRI, ada juga BRI yang syariah kan. Kalau bisa syariah yang syariah. Nah kalau yang syariah itu ada programnya dia tadi, saya sampaikan program wadiah. Jadi kita nabung, kemudian tidak ada bunga situ. Kita nitip uang. Ya. Mungkin ya kalau kita pakai fasilitas ATM itu banyak jenis macamnya kan. Kalau kita pakai silver, premium, itu akan dipotong kita. Biasanya per bulan 20.000 kah, justru akan dipotong. Itu tidak ada masalah, tidak ada berhubungan. Nah, bagaimana dengan karyawan perusahaan dan Pemda misalnya kan? Kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita, semua yang terkategori terkategori dipaksa, maka Allah memaafkan. Ini pertama. Ketika kita kerja di bank, tidak ada pilihan lain, di pegawai kantor apa, itu kan urusan atasan kita, sudah tidak bisa kita, ya kan? Tapi kita kembali ke hadis tadi, kita dalam kondisi yang terpaksa, ya kan? Kita masuk di rekening langsung kan, rekening kita ngikutin perusahaan. Nah itu tidak apa-apa. Tapi ini ada tapinya. Setelah masuk uang itu kita ambil, kita masukkan ke BSI tadi atau bank syariah tadi. Kita harus ambil, kita pindahkan, jangan kita malah nabung di situ, enggak. Itu kita jadikan sebagai wasilah saja, karena memang perusahaan atau pemerintah menggunakan bank tadi. Nah itu. Nah, apalagi nih? Oh ya, silakan. Mengenai penyertaan modal. Iya. Bagaimana hukumnya? Dalam kerjasama ya. Nah, jadi dalam kita mudharabah
dalam kerja bersama dalam Islam. Jadi kalau kita kerjasama dalam Islam itu akadnya harus jelas. Misalnya kita 5 orang membangun suatu kerjasama, ya kan, suatu usaha. Masing-masing ini memasukkan modalnya. Ada yang lebih besar, ada yang kecil. Lebih kecil itu tidak apa-apa dalam pandangan Islam. Yang penting semua anggota yang grup tadi semua ridho, sepakat. Ya nggak apa-apa, saya setuju, ya kan? Nah kemudian berjalan bersama membangun usaha. Kemudian harus dibicarakan juga pembagiannya bagaimana, berapa persen. Pembagiannya per bulan atau per 2 bulan atau per 5 bulan atau per tahun. Nah, itu harus dibicarakan semua. Nah kemudian ketika kerjasama ini bubar atau ada satu orang yang tidak sepakat terhadap pendapat, maka pendapat itu tidak boleh dijalankan, tidak boleh. Jadi dalam pandangan Islam tidak ada yang namanya suara terbanyak. Kalau misalnya kita nih kayak orang perusahaan kan, dia punya saham terbanyak, maka dia sebagai penentu kebijakan. Itu tidak boleh dalam Islam. Di dalam kerjasama dalam pandangan Islam dalam satu usaha, semua memiliki suara yang sama, hak kewajiban sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua sama. Nah, jadi pembagiannya jelas. Modal yang sudah melebur tadi, apakah dulu modalnya lebih kecil, apakah dulu modalnya lebih besar, itu sudah melebur jadi satu dalam pandangan Islam. Jadi ketika bubar dibaginya secara merata. Tidak kembali lagi, wah modal saya awalnya lebih besar, kamu lebih kecil. Anda boleh. Jadi kalau sudah kerjasama, tergantung akad kerjasamanya apa, ya kan? Kalau akad kerjasamanya mudharabah, kalau mudharabah itu ada yang pemilik modal, ada pekerja. Kalau misalnya ada akad inan, dalam Islam itu kerjasama inan, maksudnya meleburnya semua harta. Nah itu yang saya maksud tadi. Jadi setelah bubar, berarti dibagi rata modal tadi. Aset-aset semua dijual, kemudian dibagi rata. Tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang lebih kecil. Itu dalam ekonomi Islam. Ada lagi? Oh sudah. Demikian kajian kita